Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kitab yang saya pegang ini berjudul Asrarus Shaum. Asrar itu artinya rahasia, Pak. Shaum itu artinya puasa. Yang kita akan kaji ini adalah tentang misteri-misteri yang ada di dalam puasa ini kira-kira apa. Dan kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Bukan Ghazali tukang becak di sana tuh, Bu. Itu Ghazali lain lagi. Apalagi yang kerja di Hotong tuh, itu tak punya kitab, Bu. Yang ada dia punya kitab di warung, kitab catatan utang. Nah, utangnya banyak. Ghazali yang itu lain, Pak. Kalau ini Imam Ghazali dijuluki sebagai Hujjatul Islam, argumentasi di dalam agama Islam. Jadi para ulama dulu ini punya julukan-julukan tersendiri, Pak. Kalau Imam Ghazali dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Kalau Imam Syafi'i disebut dengan Nasirus Sunnah. Kenapa Imam Ghazali disebut dengan Hujjatul Islam? Beliau adalah salah satu tokoh agama, seorang ulama yang memang memproklamasikan sebagian ilmunya untuk membela agama Islam. Sehingga agama Islam yang beliau sampaikan di beberapa tulisan-tulisan beliau, pikiran-pikiran beliau yang tertera di dalam tulisan-tulisan beliau merupakan argumentasi-argumentasi untuk mendebat atau melawan orang-orang yang memang tidak senang dengan agama Islam, sehingga beliau dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Namanya sendiri adalah Muhammad, punya ayah namanya Muhammad. Ayahnya beliau ini, Bu, orang biasa, Bu. Orang biasa, bukan orang priai, bukan seorang tokoh agama besar. Diceritakan bahwa ayah beliau ini adalah tukang wol, Pak. Tahu tukang wol ya, Pak ya? Tukang jahit, pembuat pakaian tapi dari benang wol. Kok bisa punya ulama besar? Diceritakan bahwa ayahnya, Pak, yang bernama Muhammad, beliau punya bapak namanya Muhammad, punya anak dua. Yang pertama adalah Muhammad yang dikenal dengan Al-Ghazali, yang kedua adalah Ahmad. Dua-duanya ini menjadi tokoh agama besar, Pak. Gara-garanya apa? Gara-garanya mengamalkan dawuhnya para ulama. Apa katanya para ulama? Katanya para ulama, man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyura'il ghuraba minal fuqaha. Kalau sampean pingin punya anak alim, itu ada resepnya, Pak. Resep yang termudah adalah kita orang yang ndak alim ini falyura'il ghuraba minal fuqaha. Maka buatlah di dalam diri kita penuh perhatian khusus terhadap orang-orang yang punya ilmu, punya pengetahuan di dalam agamanya Allah. Maka di mana ada pengajian, Bu, yang namanya Muhammad, bapaknya Imam Ghazali ini, di mana saja ada pengajian mesti teko. Uangnya teko. Saatuh-atuhnya teko. Kemana saja mesti datang. Maka ketika datang bertemu dengan kiainya ini, Pak, beliau pandang, beliau lihat sembari bergumam di dalam hatinya, ya Allah, jadikanlah nanti anak-anak saya, ya Allah, sebagai Pak Yai sengiku, sing ganteng gue. Kira-kira kayak saya begitu kan, enggak ya? Bapak bilang saya jelek, balik saya, Pak. Balik saya, Bu. Gantengan, Bu? Alhamdulillah. Bilang jelek, balik. Ada yang bilang agak lagi nih. Pakai. Akhirnya apa, Pak? Ketika salaman juga begitu. Minta doa, Pak. Minta doa. Pak Yai, minta doanya saya. Mudah-mudahan anak-anak saya jadi orang-orang yang soleh seperti panjenengan, seperti Anda, seperti engkau. Didoakan oleh kiai ini, Pak. Maka dengan doanya kiai ini, alhamdulillah, Muhammad kemudian punya putra dua. Yang pertama adalah Muhammad yang dikenal dengan Al-Ghazali, yang kedua adalah Ahmad. Nah, yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ceritanya, wusul kepada Allah, Pak, makrifat kepada Allah, adiknya duluan sebelum abangnya. Satu saat Imam Al-Ghazali ini menjadi imam jamaah, Bu, memimpin sholat berjemaah. Ketika bertakbir, kemudian selesai dari takbir lah, sebelum selesai sholat ini adiknya ini sudah menyalahkan kepada abangnya. Bang, abang ini sholat, saya lihat tadi kok ndak khusyuk abang ini. Kok bisa, Dek? Saya tengok di kepala abang itu isinya darah semua, Pak. Abangnya ini bilang, yang Imam Ghazali bilang, oh, sampean kok tahu ya? Saya saat mikir tadi, saat sholat tadi, terfikirkan di dalam otak saya pembahasan tentang bab haid.
Bab haid kan isinya apa Pak? Kan darah. Nah ini yang disebut dengan mukasyafah, mudah terlihat di dalam pandangan orang lain, namanya mukasyafah.